Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gede Ekonomi Biasa. Saya dipanggil Bayu. Saya angkatan 2019 dan nomor NIM saya adalah 2190301008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video tentang rencana suatu bentuk rencana perjalanan wisata. Nah, dalam hal ini, dalam tugas ini saya akan memilih suatu perjalanan tur berbasis alam yang akan diadakan selama 2 hari 1 malam. Nah, nama turnya itu adalah Stay South Bandung Natural Tour 2 days 1 night. Nah, tur ini akan diikuti oleh peserta dari stand sebanyak 25 orang ditambah 1 orang tour guide, yaitu saya sendiri. Pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita list dulu nama-namanya. Nama-nama di sini ada kita list dalam bentuk tabel, kita lihat sini. Itu ada nomor nama, jenis kelamin, nomor handphone, dan nomor tenda. Jadi untuk perjalanan kali ini kita tidak menggunakan hotel namun menggunakan tenda. Jadi kita berkemah di suatu camping ground di Ranca Upas di Bandung Selatan juga begitu. Nah, kalau Bandung Selatan sini sekitar Ciwidey dan Ranca Bali itu sekitar situ. Nah, tendanya sudah dibagi-bagi. Kita pesan 4 tenda. Yang tendanya itu diisi tentunya sesuai ininya ya, kelompoknya. Jadi sudah dipisah-pisah seperti lihat di layar ini. Dari nomor 1 hingga nomor 7 di tenda 1, nomor 8 dan seterusnya di tenda nomor 2 dan seterusnya. Dibagi berdasarkan jenis kelamin agar ya tidak bercampur begitu. Dan satu tenda itu bisa muat dari 7 hingga 8 orang. Tapi untuk tenda keempat mungkin hanya sekitar 5 orang ya, termasuk saya sendiri, karena memang pesertanya hanya 26 termasuk saya. Kemudian setelah kita tentukan daftar peserta turnya, kita list. Kemudian yang berikutnya, langkah selanjutnya adalah kita identifikasi dan seleksi. Maksudnya di sini bagaimana? Jadi gini, kita cari dulu daya tarik wisata yang ada di South Bandung ini, Start Ciwidey ini, apa saja yang menarik di situ. Setelah kita identifikasi, lalu kita seleksi, kita pilih mana yang paling cocok untuk tur kali ini atau yang sesuai dengan temanya. Kan tema kita ini natural tour ya, berarti kita cari yang tentang berhubungan dengan alam, tapi kita cari juga yang yang cocok untuk mahasiswa kan dari stand, dan juga untuk yang cocok selama untuk 2 hari 1 malam ini. Nggak cuma daya tarik wisata, kita juga harus menentukan identifikasi dan seleksi dari akomodasi atau tempat menginapnya serta rumah makan, food and beverage. Ya, pertama kita mulai di sini adalah daya tarik wisata. Ada beberapa daya tarik wisata yang sudah saya identifikasi dan saya nilai. Setelah saya seleksi, saya pilih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tempat wisata yang cocok. Yaitu pertama adalah Ranca Upas. Ranca Upas ini nanti jadi tempat camping ground kita atau tempat kemah kita karena wilayahnya yang luas, udaranya yang sejuk, serta ada penangkaran khususnya di situ. Cocok, sangat terkenal untuk berkemah. Apalagi juga di situ ada penangkaran rusa, jadi ada wisata khususnya. Apalagi juga ada fasilitas lengkap di situ. Kita nanti juga bisa malam-malam ya pun dingin ini, tapi bisa menyalakan api unggun. Jadi cocok untuk tema kita kali ini, itu tentang wisata alam. Kemudian yang kedua adalah Kawah Putih. Kawah Putih ini bisa dibilang adalah spot favorit di Bandung Selatan ya, atau spot yang terkenal di sana karena memang banyak orang yang sudah berkunjung ke sini. Destinasi ini sangat bagus, sangat menarik ya, karena ada suatu kawah di mana kawah tersebut itu berwarna hijau tortuis ya, kalau nggak salah. Hijau apa itu? Ini hijau muda gitu. Hijaunya beda dari hijau yang biasanya gitu. Dan juga bau belerang yang menyengat gitu. Jadi biarpun bau belerang yang menyengat, tapi kita juga disediakan masker di sana, jadi bisa dibeli nanti di tempat parkir bis. Nah, dari perjalanan parkir bis ke lokasi kawah kita juga akan disuguhkan dengan pemandangan pohon jati, hutan pohon jati di sana gitu. Dan juga
kita bisa ke tengah-tengah kawahnya menggunakan jembatan, ada jembatan di situ, dan bisa sewa seseorang untuk mengambil foto kita juga pakai kamera yang bagus. Ini sangat cocok lah, adem juga dan sejuk di situ. Lalu yang kedua, tempat wisata yang akan kita kunjunginya adalah Situ Patenggang. Situ Patenggang ini juga merupakan suatu spot yang bagus, menarik karena legendanya dan keindahan alamnya. Pertama, suasananya sejuk sekali di situ, dan juga banyak pohon rindang, apalagi ada danau besar ya tengah-tengahnya. Nah, di danau tersebut itu ada suatu bukit batu ya, sebenarnya itu bukit atau batu saya juga kurang mengerti, tapi itu batu gitu. Sebutannya adalah batu cinta, tapi besar sekali batu tersebut. Nah, di situ adalah yang menjadi tempat favorit wisatawannya gitu, karena memang ada legenda yang terkait dengan romansa di situ. Nah, sekitar danau tersebut ada baliho-baliho yang kita bisa duduk di sana. Misalnya kita mau duduk santai sambil menikmati pemandangan atau suasana sejuk, kita bisa menggunakan baliho-baliho tersebut. Atau apabila Anda ingin memutari danaunya, memutari danaunya itu, kita bisa Anda bisa menyewa perahu. Harganya kisaran 20 hingga 30 ribu gitu, per orang. Kemudian legendanya menarik di situ juga. Dan selanjutnya ada perkebunan teh Ranca Bali. Perkebunan teh Ranca Bali ini saya pilih karena ya memang karena cocok untuk alam, apalagi perkebunan teh ini luas dan hijau sekali. Jadi bagi Anda yang ingin menikmati spot foto dengan tema yang luas, hijau dan alam banget, atau mungkin ingin jalan-jalan menikmati suatu mentari pagi di jalan yang berkelok-kelok di perkebunan teh ini, perkebunan teh Ranca Bali itu menjadi pilihan yang cocok untuk Anda. Kemudian pemandian air panas Ciwalini. Nah, pemandian air panas ini saya pilih karena memang lokasinya yang unik, dekat dengan perkebunan teh Ranca Bali maupun di Ranca Upas, dan kolam hangatnya ini disuguhi dengan pemandangan gunung gitu, ada pemandangan gunung, jadi kita bisa terasa seperti di alam banget di sini gitu. Kemudian setelah kita tentukan dan seleksi daya tarik wisatanya, maka langkah berikutnya adalah kita tentukan untuk rumah makannya atau food and beverage-nya. Untuk food and beverage ini, karena saya ingin menyesuaikan dengan tema alam, maksud saya tema berkemahnya ya, karena ada berkemah, maka saya pilih di sini Johnny Catering Ranca Upas. Memang banyak rumah makan sekitar Ciwidey, tapi untuk saya hanya mencocokkan dengan tema dari penginapan di sini kan kita pakai camping ya, pakai kemah, maka saya untuk dinner dan breakfast mengutamakan catering. Saya pilih John Catering Ranca Upas. Kenapa? Karena pertama dia dekat di Ranca Upas, jadi pengiriman deliverynya pun pasti cepat ya. Lalu kemudian harganya murah, terjangkau. Itu kira saya lihat di daftar harganya 30 ribuan, sudah termasuk minum itu. Dan praktis, lezat, dan bermutu. Saya sudah pernah mencobanya, memang lezat situ. Dan praktis juga ya. Lalu cocok untuk makan bersama teman-teman di sekeliling api unggun. Apalagi kalau ketika makan malam kan dingin-dingin, kita sambil makan malam berkeliling di api unggun sambil makan itu sangat cocok banget gitu, hit di spot banget. Kemudian yang menunya adalah, karena kita dinner dan breakfast di Johnny Catering ini, maka menunya ada terlihat. Untuk breakfast ada nasi goreng, lalapan, telur ceplok, kukuh, dan sambal, sosis serta air minum. Dan untuk dinner ada nasi putih, ayam goreng, sambal, lalapan, jahe goreng, dan air minum juga gitu. Lengkap kan? Dan bergizi juga. Nah, itu untuk makan malam dan makan paginya atau sarapannya. Nah, untuk makan siangnya saya pilih 2 restoran, karena yaitu restoran pertama adalah di hari pertama itu Pinisi Resto. Saya pilih di sini karena memang lokasinya yang dekat dengan Situ Patenggang. Jadi nanti kita setelah selesai di Kawah Putih, kan tuh selesainya siang. Kita kebetulan lapar tuh. Setelah sampai di Situ Patenggang, kita langsung ke Pinisi Restoran yang dimana dekat Situ Patenggang. Jadi setelah kita selesai makan di Pinisi Resto ini, kita bisa langsung berwisata di Situ Patenggang langsung gitu. Pinisi Resto ini menarik ya, unik, karena kenapa?
restoran ini berbentuk seperti suatu perahu atau kapal pinisi raksasa, itu besar ya. Dan kita bisa makan di atasnya sambil melihat pemandangan situ Pandeglang yang langsung, karena memang ada di depannya itu. Untuk lokasi untuk suasananya bagus, itu sejuk serta sangat nyaman juga. Harganya mungkin sedikit mahal, tapi untuk kualitas rasa terjamin. Menunya pun beragam. Ada barat, ada mie goreng, mie rebus, seafood, ayam bakar, banyak gitu. Alam minuman juga berbagai macam alam minuman juga ada. Nah, lalu untuk makan siang yang di hari kedua ini atau hari terakhir, saya pilih Saung Andir. Saung Andir ini saya pilih karena memang lokasinya yang dekat dengan jalan raya ya. Jadi nanti begini, setelah kita selesai di destinasi terakhir, tur di destinasi terakhir, kita kan pulang, kita kembali menuju Stein. Nah, sebelum kita kembali ke Stein itu kan nanti jam siangan itu kita harus singgah dulu di Saung Andir untuk makan siang gitu. Baru nanti kembali melanjutkan perjalanan kembali ke Stein. Hal plus dari Saung Andir ini adalah pertama, makanannya enak ya, beragam juga. Harganya pun ekonomis dan dekat dengan pemandangan gunung dan bukit. Jadi suasananya itu benar-benar kayak pedesaan sekali di situ. Sangat cocok untuk tema kita, yaitu alam, natural tour. Baru yang setelah kita identifikasi dan seleksi dari makanan atau makan, yang terakhir adalah akomodasi atau tempat untuk menginap. Karena 2 days 1 night itu nggak mungkin kita nggak menginap, pasti menginap. Akomodasi ada beberapa, memang banyak hotel bintang 3, bintang 4 yang ada di Ciwidey itu. Situ saya bisa lihat di layar ini. Tapi yang saya pilih di sini adalah Camping Ground Ranca Upas. Karena apa? Untuk menyesuaikan dengan tema saja gitu. Karena memang natural tour gitu. Jadi ya untuk cocok di pegunungan ya itu kemah tentunya. Bagi kita yang banyak pegunungan ya di sini ya. Nah, saya pilih Camping Ground Ranca Upas ini kenapa? Karena ya ada beberapa hal yang bagus juga di sini, yaitu pertama, wilayahnya luas, rerumputan juga ya. Lalu harganya murah untuk tendanya, kira-kira sekitar 100.000 per tenda. Nah, tendanya itu pun ada 2 jenis ya, ada yang sendiri, ada yang untuk rame-rame. Untuk yang rame-rame ini yaitu bisa memuat sekitar 7 hingga 8 orang. Lalu fasilitas itu lengkap, ada toilet umum, ada masjid situ, ada stop kontak, lampu disediakan juga, tempat sampah juga ada. Lalu ada disediakan juga kayu bakar dan minyak nanti untuk malam-malam. Tapi ini kayaknya untuk biaya, ada tambahan biaya untuk tambahan kayu bakar dan minyak ini. Lalu ada terpal dan alas. Jadi terpal dan alas ini nanti digunakan saat untuk mau tidur. Apabila ada yang takut serangga atau mungkin kedinginan, nanti ya kita bisa gunakan terpal dan alas ini. Lalu ya bagusnya lagi adalah hal yang cocok untuk peserta alam ya. Nah, setelah kita tentukan untuk penginapannya, ini adalah untuk perjalanannya. Bisa dilihat ada dari pertama Kampus Stein, lalu menuju Kawah Putih, Pinisi Resto, Sudut Patenggang, Ranca Upas, Ranca Bali, Pantai Air Panas Ciwalini, Saung Andri gitu. Nah, ini dia tour itinerary. Tour itinerary ini adalah jadwal apa saja yang kita lakukan gitu selama tour. Itu ya daftar kegiatan yang kita lakukan. Nah, di sini day 1 atau hari pertama, pagi-pagi kita akan berkumpul di Stein tentunya dan briefing di sana. Siap-siap untuk naik bisnya ya. Seperti absen dan lain sebagainya, kita nanti briefing di situ. Sekaligus mungkin ada pembagian snack ya. Dan air minum. Kemudian kira-kira sekitar jam 7 kita sudah mau berangkat. Nah, perjalanan selama 3 jam menggunakan bis. Kita lewati tol Cipayung kalau nggak salah nama tol itu. Lalu kita nanti sampai di Kawah Putih, lalu kita tur di situ. Kita tur di Kawah Putih sekitar 2 jam, sekitar 2 jaman. Karena nanti kita akan makan siang di Pinisi Resto gitu. Nanti kita setelah sampai di Pinisi Resto, kita makan situ, istirahat, sholat, makan siang, baru langsung tur di situ Patenggang. Kita tur di situ kira-kira sekitar 3 jam
3 jaman. Kemudian baru berangkat menuju Ranjau Pas, tempat perkemahan kita. Kita tiba di situ sekitar 16.45, lalu menyiapkan segala keperluan untuk berkemah. Baru nanti di malam harinya ini kita ada waktu bebas di mana bisa Anda gunakan untuk ya yang mau berkumpul di api unggun, bernyanyi, silahkan bisa. Atau yang mau di tenda juga bisa. Gitu. Pokoknya intinya istirahat, dinner, dan free time. Lalu yang hari kedua ini kita selesai sarapan, briefing untuk hari terakhir, baru siap-siap untuk tour berikutnya. Selalu siap-siap untuk pulang ya, karena ini memang sudah hari terakhir gitu. Tapi sebelum kita berangkat menggunakan bis, kita jalan kaki dulu ke Penangkaran Rusa. Nanti bisa sudah ada di Penangkaran Rusanya. Akan menyebut kita di Penangkaran Rusanya gitu. Kita jalan kaki ke sana sambil menikmati matahari pagi, sekaligus menikmati pemandangan rusa-rusa yang ada di sana. Baru kita naik bis, lalu kita ke mohon maaf ini salah urutan ya. Pertama kita harus ke ini benar deh, kita harus pemandian air panas dulu. Yang tadi yang diurutnya salah. Di sini kita harus pemandian air panas dulu ke Ciwalini. Karena kenapa? Dari suasana yang sudah dingin di Ranjau Pas, Penangkaran Rusa tadi, kita menghantarkan diri di pemandian air panas Ciwalini ini. Kita menghantarkan diri lalu sambil menikmati pemandangan pegunungan. Lalu baru kita berangkat ke perkebunan teh Raja Bali. Nah, sini kita foto sepuasnya di situ sambil menikmati ya jalan-jalan di hamparan padang perkebunan teh yang luas dan hijau dan juga segar di situ, menghirup oksigen bebas. Gitu. Lalu setelah selesai, setelah puas buat fotoria dan berjalan-jalan di sana, baru kita akan melakukan perjalanan pulang menuju ke Senen Jakarta. Sebelum kita masuki tol untuk pulang ke Jakarta, kita akan mampir dulu di rumah makan Saung Andir ini untuk ngopi salah petik Saung Andir yang benar. Kita akan makan di situ, makan siang di situ dan sholat ya. Sambil menikmati suasana pedesaan di situ. Kita juga ada di situ toko souvenir juga. Jadi yang mau beli oleh-oleh bisa silakan. Dan juga baru yang terakhir kita berangkat. Akhirnya tiba di stand Jakarta dan tur selesai jam 2 siang. Dan tur pun selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya, video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih.